Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah nih di tempat biasa, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini challenge dan reaction nih. Karena apa? Ada videonya nih yang sekarang sih. Makanya jadi reaction juga gitu. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Jadi begini nih. Sebagai informasi, mungkin pertama kali masjid yang masuk bursa efek adalah Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi statement dari Menak yang menyatakan bahwa duit wakaf masjid, yakni Masjid Istiqlal, diinvestasikan di bursa efek dalam sejumlah transaksi yang non-real begitu. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, Pak Menak, bahwa harta wakaf itu statusnya menjadi harta milik umum atau al-milkiyatul amah. Tidak bisa ditasarufkan atau ditransaksikan secara perdata oleh pribadi atau kelompok jamaah. Dalam hal ini DKM sekalipun itu tidak punya wewenang untuk melakukan tasaruf harta selain untuk kepentingan atau peruntukan harta wakaf itu sendiri. Kalau harta wakaf itu ya kepentingannya untuk kepentingan umat, bisa untuk memberi fakir miskin, membeli karpet masjid, sarana prasarana, membantu orang yang lapar, dan seterusnya. Tidak diperkenankan harta wakaf untuk transaksi bisnis apapun bentuknya. Kenapa? Karena tidak ada amanah atau wakalah dari pemberi wakaf kepada pengelola wakaf ya. Nazir dan wakif ini sudah komitmen bahwa akadnya itu adalah wakaf untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Nah, yang kedua, ini selain berkaitan dengan kewenangan, objek akad yang berkaitan dengan wakaf itu ya untuk kemaslahatan jamaah dalam pengertian tasarruf secara langsung, bukan diinvestasikan ulang, apalagi investasi bisnis yang sifatnya non real. Di situ ada gharar ya, ketidakjelasan ya. Ada maisir, unsur judi, karena bisnis investasi apapun bentuknya yang ada di bursa efek, mau dia bentuknya saham syariah atau non syariah, apapun bentuknya, apakah obligasi atau bentuk-bentuk yang dilegitimasi dengan syariat ya, itu semuanya haram secara syar'i karena tidak real, tidak terjadi satu majelis akad antara para syirkah atau para syari, orang-orang yang mengelola harta dengan pemberi harta atau sohibul mal, itu tidak pernah ketemu di satu majelis akad, dan para sohibul mal dari berbagai latar itu tidak pernah juga berakad dalam satu majelis akad. Padahal dalam Islam yang namanya syirkah ya, pengelolaan harta untuk tujuan bisnis yang bersifat finansial, itu harus diketahui siapa mudoribnya, siapa sohibul malnya, dan dalam satu majelis akad komitmen berapa nisbah yang disepakati dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak Menak, janganlah ngurusi hal-hal yang sudah ada aturan agamanya. Dan kalau mau ngurusi harus ngikuti aturan agama. Pak Menak lebih baik fokus ngurusi anggaran di Kementerian Agama agar maslahat untuk rakyat, agar tidak banyak dikorupsi seperti zamannya Yakut, agar tidak banyak ya jamaah haji terlantar, tidak banyak ya kebutuhan para peserta didik maupun pengajar di lingkungan Kementerian Agama yang terbengkalai karena kekurangan anggaran. Jadi fokus saja, jangan cawe-cawe harta wakaf, sudah ada aturan tersendiri. Jenengan itu adalah menteri, harusnya memberi contoh dan teladan yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abah terima video nih. Sebetulnya kurang jelas sih videonya, hanya orang yang menggantarnya saja yang panjang ya, tentang Menteri Agama kita yang dalam video pendeknya sih itu hanya pendek apa itunya,
bahwa baru satu-satunya masjid di Indonesia yang go public lah ya masuk ke pasar modal itu baru Istiqlal katanya gitu. Itu. Dan kalau kita ikuti reaction juga nih dari gambar yang tampilkan berikutnya adalah tentang wakaf ya. Wakaf. Sebenarnya Abah kurang jelas nih aslinya ya. Yang di ke pasar modal itu wakaf apa? Nih gitu. Siapa yang Abah kenal kan wakaf tuh berupa aset gitu. Berupa aset bagi tanah, kadang-kadang masjid ya atau yang lainnya gitu. Walaupun ada katanya wakafnya uang juga gitu. Tapi Abah kurang tahu, kurang mengetahui luas lah tentang uang itu apa betul. Ada wakaf yang berupa uang gitu. Tapi kalau ada wakaf berupa uang pasti memiliki tujuan kan? Tujuannya uang itu dia untuk apa gitu. Niatnya apakah minta dibuatkan masjid? Apakah dibuatkan sekolah? Atau manfaat-manfaat apa gitu. Saya bagi Abah, wakaf itu Abah anggap sebagai hak guna manfaat saja gitu. Kalau melihat fenomena kita ketika tanah wakaf baik berupa masjid atau apa suka digugat lagi sama ahli warisnya. Itu saya Abah punya tahu lah ya, yang tahu itu di Cirebon itu kan ada dulu ada Masjid Tajasuar. Sekarang udah jadi apa? Jadi kafe atau apa? Karena apa? Digugat oleh ahli waris dan kalah. Sehingga masjidnya bubar gitu. Ganti fungsi. Nah, itu Abah hanya sebatas itu tuh pengetahuannya mengenai wakaf ini. Jadi Abah kurang tahu yang diwakafkan, yang di ke pasar modalkan tuh apa, wakaf apa. Jadi ini saya hanya menduga-duga ya. Rasanya kalau ke pasar modal tujuannya kan nyari modal, namanya juga pasar modal ya, nyari modal. Baik berupa saham maupun berupa obligasi. Yang dalam Islam obligasi itu disebut sukuk ya gitu. Apakah itu? Nah, kalau sukuk, apakah masjid-masjid itu dijaminkan untuk apa uangnya gitu lah. Ya. Kalau berupa uang, ya mungkin saja mungkin dugaan apa ya yang wakafnya berupa uang mungkin. Itu dihimpun atau mungkin juga dari sodakoh ya, masjid apa atau donasi dari jamaah gitu yang dihimpun oleh Istiqlal sehingga cukup besar dan diolah di pasar modal gitu. Jadi dalam ini Abah kurang jelas nih bagaimana, misal taruhlah uang lah ya, misalnya uang lah yang diinvestkan di pasar modal misalnya.
jelas pasar modalnya pasti harus semua transaksi yang syariah ya, jelas dah. Gitu. Kalau obligasi ya sukuk lah. Kalau saham apa ya? Mungkin di usaha-usaha yang islami lah gitu ya. Bank syariah misalnya. Atau apalah gitu. Yang dalam usahanya pasti berupa tidak bertentangan dengan syariat Islam itu. Tapi begini, setahu Abah nih, bahwa wakaf itu tidak boleh berkurang nilainya ya, kalau nggak salah. Nilainya tidak boleh berkurang ya, kalau nggak salah gitu. Tapi kalau dalam saham, itu berpotensi bisa turun itu. Karena ada pergerakan kurs ya, gitu. Dan kurs itu tidak lepas dari suku bunga gitu. Jadi kalau saham itu bisa berpotensi hilang juga itu dananya. Kalau perusahaannya bangkrut misalnya gitu. Itu kalau dalam suku ya bisa mungkin tidak berkurang nominalnya. Karena sifatnya kan mengutangkan. Dan bunganya disebut bagi hasil lah, ya anggap sesuai lah dengan syariat gitulah ya. Gitu. Mungkin agak mendingan lah kalau sukuk sih. Karena obligasi, surat utang. Itu. Karena dua-duanya kan di pasar modal dan ada fatwanya lah ya. Ada fatwa ulama MUI-nya mungkin. Pasti ada lah fatwanya. Abah kurang mendalami itu. Jadi gitu mungkin yang dimaksud oleh Menteri Agama kita. Memang Abah juga merasakan ada sedikit perubahan lah dari Kementerian Agama kita ini. Kan sekarang katanya menurut surveinya kan terbaik gitu ya. Pastilah. Karena selama ini masalah yang membelit ke Kementerian Agama itu kan haji umroh tuh. Sekarang dilepas berupa kementerian sendiri gitu. Sehingga Kementerian Agama hanya ngurusin madrasah mungkin, pesantren, hubungan antar agama gitu kan. Tuh. Nikah, talak, cerai gitu kan. Nikah, talak, cerai dengan apa? Rujuk ya gitu. Itu. Jadi ya mungkin itu jadi lebih administratif lah gitu kan. Makanya beliau berpikir juga tentang masalah-masalah keumatan yang belum optimal gitu. Karena pada awalnya kan beliau bercerita tentang zakat. Wah, di kita itu zakatnya pengaruhnya kecil gitu. Ya gitu memang. Harus kita akui memang. Kalau menurut Abah karena apa? Walaupun ada Basnas, tapi kepercayaan pada lembaga itu umat Islam Indonesia rendah gitu. Rendah sehingga timbullah amilin zakat swasta gitu kan. Walaupun disebutkan dimanfaatkannya untuk ada yang mendirikan sekolah apa gitu. Sedangkan yang lainnya soal fakir pengentasan kemiskinan apa ya nggak tahu lah itu si Abah nggak ngikuti juga ya.
gitu. Itu. Dan sekarang wakaf. Itu aja Bas. Itu sih inisiatif gitu. Inisiatif dan pikirnya mungkin ada lah. Itu Abah kan nggak ngerti itu soal pikir-pikir kayak itu. Lahannya para kiai lah itu, MUI ya gitu. Ya Abah percaya ada dan sesuai aja gitu aja lah. Bahwa sesuai, prakteknya sesuai dengan syariat gitu. Soal di luar itu ya itu sih sama apa bisa cerita lain lah itu sih mungkin. Apa nggak bisa menjustifikasi istilahnya. Karena apa? Hukum kita juga kan bagus. Tapi pada prakteknya bagaimana gitu. Jadi Abah tidak bisa berpendapat banyak tentang wakaf ini bagaimana ya. Abah tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Nanti Anda pelajari sendirilah apa yang disampaikan oleh reaction yang diberikan oleh orang yang tahu hukum gitu. Itu saja ya pendapat Abah tentang wakaf masuk pasar modal, karena tidak tahu detailnya, tapi karena ada permintaan ya harus jawab gitu, ada pertanyaan harus jawab gitu. Dan apalagi kan gitu. Itu aja ya, maaf nih kurang memadai lah gitu, karena terus terang bukan ahlinya Abah gitu. Nah, gitu saja ya, mohon maaf apabila kurang berkenan. Abah akhiri dan jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.